Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-28 masih dalam tema Allah kita mengatasi segala ilah, segala dewa yang ada di muka bumi ini. Daniel pasal 3 ayat yang ke-28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika satu waktu Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung emas yang luar biasa megahnya, tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, dan pada waktu pentahbisannya diwajibkan semua orang yang ada dalam kekuasaan Babel harus sujud menyembah kepada patung itu. Tentu saja hal itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang yang mengenal Allahnya Yakub, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak mungkin mereka melakukan hal itu, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang muda yang begitu taat, yang begitu setia kepada Tuhan Allah mereka. Apa yang terjadi? Mereka, Sadrak, Mesak dan Abednego, dilemparkan ke dalam dapur api yang telah dipanaskan 7 kali lipat panasnya. Sampai-sampai orang tentara yang mengikat dan melemparkan mereka ke dalam dapur api itu hangus oleh sengatan panas dari hawa panas dari dapur api itu. Luar biasa. Tetapi ketiga orang ini dilihat oleh Nebukadnezar, dan seluruh pegawai-pegawainya, para menteri yang ada menyaksikan pada waktu itu. Mereka hanya berjalan-jalan di tengah-tengah dapur api itu, dan ada satu oknum yang mereka lihat yang menyertai mereka, sehingga mereka tercengang. Mereka berkata, bukankah 3 orang yang kita lemparkan ke dalam dapur api, tetapi ada 4 mereka yang berjalan-jalan di dalam dapur api itu, dan wajah rupa orang yang keempat itu bagaikan anak dewa. Luar biasa. Itulah Tuhan yang menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam dapur api, sehingga mereka disuruh keluar dari dapur api itu, dan mereka melihat, mereka mencium, tidak ada bau asap pada tubuh, pada pakaian, pada rambut mereka, dan tidak ada kerusakan sama sekali pada pakaian mereka. Sehingga timbullah kekaguman, ketakujuban dari Nebukadnezar, seorang raja yang sangat-sangat menghormati dewa-dewa mereka. Dia berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Bahkan kalau ada orang yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, dia akan dipenggal-penggal, rumahnya dirobohkan dan lain sebagainya. Bukan Sadrak dan Abednego yang meminta itu, tetapi satu respon seketika itu, saudara-saudara, dari raja besar, Raja Nebukadnezar, melihat keajaiban Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Dia berkata, sebab tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Saudara-saudara, pada masa itu Nebukadnezar adalah raja di seluruh dunia, penguasa atas seluruh dunia ini. Dan tentunya saudara-saudara,
dia disokong oleh sembahan-sembahannya, dewa-dewa yang dia sembah. Kita tidak tahu seperti apa. Tetapi kemudian dia pun mengakui tidak ada dewa, tidak ada Allah yang dapat melepaskan seperti cara Allah melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Artinya Tuhan Allah kita, Yesus Kristus namanya, dia berkuasa, memiliki kuasa yang jauh melebihi segala kekuatan ilah manapun yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dalam Mazmurnya pemazmur dalam pasal 46 ayat yang kedua, nyanyian Bani Korah, sebutkan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara, tetaplah setia di dalam Tuhan. Tetaplah percaya di dalam Tuhan, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan, menolong, memberkati seperti cara Tuhan kita memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu bagi kami sampai pada saat ini. Tuhan, di sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan sertai kami. Mari Tuhan tuntun kami, supaya kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu, di dalam kasih sayang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.